Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Insyirah, di mana ayat ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, terutama cara membaca di ayat 6, ayat 5 dan 6. Di situ bisa wasol, bisa waqaf, dan caranya itu berbeda. Maka marilah kita simak mulai ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Yang perlu diperhatikan di ayat 1 ini yaitu huruf shin yang titik 3 ini, cara membacanya itu di rongga mulut, dipenuhkan suaranya. Alam nashrah. Kemudian mim mati bertemu dengan nun, ini disebut idhar syafawi dan tidak panjang. Haknya ini harus bersih. Nashrah, roh. Hak ini juga termasuk huruf yang mempunyai sifat rokhawah, artinya dilepas. Membacanya tidak boleh ditekan ke huruf ha. Lain dengan huruf dal, ini harus kita tekan. Dal juga mempunyai sifat qalqalah, yaitu memantul. Sedangkan huruf kaf ini tidak memantul, akan tetapi ketika kita membaca kaf yang disukun, maka kita menghembuskan nafas sehingga seakan-akan itu ada lelehan di dalam kita membaca kaf. Itu yang dimaksud dengan sifat hamas. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak ini namanya qalqalah sughra karena berada di tengah. Kalau berada di belakang, qalqalah kubra. Alam nashrah laka sadrak. Rak. Jadi ada seperti itunya, bukan dipantulkan ya. Sadrak, rak. Nah, itu namanya hamas atau mahmus pada huruf kaf. Wa wada'na 'anka wizrak. Untuk ain dia mempunyai sifat tawasud, artinya tengah-tengah. Jadi kita tidak terlalu melepaskan dan tidak terlalu ditekan. Wa wada'na 'anka. Na ke ang ini satu alif karena mad tabi'i. Huruf ain ini harus diperjelas ainnya. Nun bertemu dengan kaf ini adalah ikhfa, ini kita panjangkan, kita samarkan membacanya. Kemudian za ini kadang-kadang saya temukan za itu orang membaca dipantulkan, padahal dia tidak memantul. Dia mempunyai sifat sofir ya, berdesir. Wizrak, roknya ditebalkan karena fathah, kemudian sukun kaf ini adalah hamas. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Jadi seperti itu. Angnya ini kita panjangkan, kita sempurnakan untuk ikhfa'nya. Ini ain. Sedangkan untuk membedakan dengan ayat yang ketiga, ini adalah hamzah bukan ain. Allazi anqadha dhahrak. Allazi anqadha dhahrak.
Yang ini dha, yang ini dha. Dhahrok. Ini angqadha, yang ini angka. Jadi ini ain, ini hamzah, tolong dibedakan. Alladzi, ini kita panjangkan karena dia itu mad jaiz munfasil. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, bagaimana bila kita itu ingin mewasolkan ayat 2 ke 3? Maka langsung ke tasydid lam di alladzi ini. Contohnya, wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha dhahrak. Seperti itu. Kemudian ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Ini ada dua hamznya, dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Pendekkan saja karena tidak ada mad di sini, yang ada mad hanya nun, mad tabi'i atau mad asli. Wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian ayat yang kelima dan keenam yang perlu kita perhatikan, yaitu banyak sekali yang ingin meneruskan ayat ini karena satu kesatuan 5 dan 6 ini, tapi misalnya kita berhenti itu juga boleh. Fa inna ma'al usri yusra. Untuk roknya ini jangan ditasydidkan ke ya, ini berbeda dan tidak tasydid. Fa inna ma'al usri yusra. Roknya satu alif saja. Kemudian kalau yang atas ini ada fa, yang ini tidak ada yang kedua. Inna ma'al usri yusra. Panjangnya satu alif, kalau belakangnya ini disebut mad iwad ya, yusra, satu alif saja, yusra. Apabila kita itu ingin mewasolkan atau menghubungkan antara ayat 5 dan 6, maka di sini berlaku hukum fathatain atau tanwin fathah bertemu dengan hamzah sehingga menjadi idhar. Contoh kalau kita menggabungkan ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Seperti itu. Jadi ini ron langsung inna. Jadi kalau kita itu berhenti, kalau kita berhenti di ayat 5 ini, maka kita baca mad iwad. Tapi kalau terus menjadi idhar halqi. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Misalnya kita tadi waqaf ya. Fa inna ma'al usri yusra, satu alif. Inna ma'al usri yusra. Jadi ini harus lincah roknya ini. Kadang-kadang saya mendengar roknya ini ditasydidkan atau diseret-seret. Ma'al usri yusra. Padahal ini pendek roknya ini ya. Pendek, kita langsungkan ke ya. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Yang perlu diperhatikan, ghain ini bukan memantul, jadi dia itu bukan qalqalah. Ini lemaskan saja, ghain ditaruh di atas tenggorokan ya, karena memang makhrajnya itu di al-halaq atau tenggorokan, sehingga membacanya itu rasakan di tenggorokan bagian atas.
Faraghta fansab. Nun bertemu shad ini adalah ikhfa, ini panjangkan ya, panjangkan. Kemudian baknya ini dipendekkan saja, so-nya, dan dikolkolahkan. Namanya kolkolah kubro kalau di tengah di akhir waqaf atau ayat. Fa idza faraghta fansab. Jangan dipanjangkan sobnya ini. Fansab, yang dipanjangkan nun bertemu shadnya. Wa ila rabbika farghab. Farghab ini juga pendek, roknya ditebalkan karena dia itu sebelumnya fathah, jadi merupakan tafkhim. Wa ila rabbika farghab. Kita baca mulai awal. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Insyirah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.